warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Ustadz ngomong itu saya traveling pikiran saya. Memang kalau yang menutup itu orang yang menutup hatinya itu jadi dia nggak alert tuh apa nggak ngeh kalau dia itu salah. Saya cuma nonton gitu ya. Salah saya di mana? Nonton yang nggak bener dianggap salah saya di mana? Itu kan salah. Ya mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Amin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, Rabbis samawati wal ard, Tuhan kita yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta istrinya yang senantiasa memberikan kenikmatan iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat untuk beribadah, talibul ilmi, memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial, yakni masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melini Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 26. Tamam, kajian kami dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi waktu filah selaku penuntut ilmu, wabil khususan an al-fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram tafadhol mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi ya ayyuhalladzinaa fattaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ya ayyuhan-nas rabbukum khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Silakan dibuka. Suratnya masih Al-Baqarah ayat ke-26 ya. Insyaallah.
Nah, satu pekan 1-2 ayat kita selesaikan ya. Ya. Satu Al-Baqarah 286 dibagi 2 ayat dan sekitar 143 pekan. Berapa bulan? Berapa tahun? Berapa Al-Baqarah? Ya, Al-Baqarah, Al-Imran sendiri ada sekitar 200-an ayat. Bisa, insya Allah ya. Tapi kita nanti kecuali ya. Berjumpa tim sehari nanti. Ya, insya Allah. Baik. Ayat 26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ya, yastahi ada alif cintanya yang menjadi malu. Tidak malu, tidak merasa malu. An yadriba. Yadriba ini doroba artinya luas ya. Bisa memukul, bisa berjalan, kafar, bisa juga menjadikan. Ya. Menjadikan masalan itu misal, percontohan, permisalan, perumpamaan, ya, ba'udatan apa saja, ba'udatan ya apa saja, termasuk ba'udatan itu nyamuk, ba'udah, ya, ba'udatan, ya, nyamuk. Sama fauqaha, ya, bahkan ya apa saja fauqaha di atas nyamuk, maksudnya apa? Yang lebih besar daripada nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ya, beda dua lama dua datang. Ya. Fa'amal lagi, maka adapun orang-orang yang amanu, yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui bahwasanya itu untuk kembali ke perumpamaan ya, atau baudoh ya, adalah al-haq ya, bukti itu al-haq yang benar, kebenaran min dari Rabb mereka, pencipta mereka ya. Wa ammal ladina kafaru, dan adapun mereka yang kufur, yang kafir, yang ingkar, fayaquluna, maka mereka berkata, mereka berucap, mada aradallahu bihadam, mada apa ini aroda ya, aroda yang dikehendaki, yang diinginkan Allah bihada masalah dengan permisalan ini, hada ini misalan. Apa maksudnya dengan nyamuk? Kok apa sih? Maunya apa sih gitu ya, kata orang-orang ya. Ya. Yudillu bihi, yudillu ya fil mudhari majhul ya, rumah fil mudhari majhul ya, apa namanya, dola kan sat ya, kalau dola fil madi dola ya dulu ya, maka kalau fil mudharinya selalu akan menyesatkan. Tapi kalau domah yudillu bisa ya, artinya dengan perumpamaan tersebut baik yudillubi disesatkan dengannya, dengan perumpamaan tersebut selalu ya disesatkan. Kasiro banyak yang di antara mereka menjadi orang yang tersesat. Wayah di kasiran banyak juga yang mendapatkan petunjuk. Ya, kita termasuk yang mana nih? Wama yudillubi ilaal fasiqin, dan tidaklah ya yang disesatkan dengan perumpamaan sepertinya kembali ke perumpamaan, kecuali orang-orang yang fasik. Baik, kita takbir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi, Allah tidak merasa malu ya, an yadriba masalah ma'baudotan, dengan membuat perumpamaan, permisalan ya, seekor nyamuk dengan seekor nyamuk. Apa saja yang salah saja saya dengan seekor nyamuk. Di ayat sebelumnya Allah memberi perumpamaan juga tentang orang-orang munafik seperti hujan yang lebat itu.
sudah kecil menyala, mereka menyimpan dengan mereka. Perumpamaan agar kita bisa membayangkan seperti apa nih tempat mereka itu. Ya, kali ini juga Allah memberikan perumpamaan, dan makin banyak lagi nanti perumpamaan yang lainnya. Allah membuat perumpamaan bahwa orang-orang kafir seperti mereka seperti binatang ternak. Ya, mereka punya matanya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai melihat. Ya, mereka punya telinga, nggak bisa mendengar. Mereka punya mulut ya bisa berkata. Padahal nyatanya binatang ternak adalah bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata. Yang dimaksud tidak bisa mendengar, melihat, berkata itu apa? Matanya nggak bisa melihat kebenaran. Yang dilihat cuman untuk oh hijau makanan saya itu. Ya, mulutnya hanya bisa berkata mengembik ya, nggak bisa menyuarakan kebenaran. Telinganya juga tuli, yang didengar hanya suara-suara pengembalanya. Suara-suara kebenaran dia nggak bisa mendengar. Itulah perumpamaan orang kafir. Nah, kali ini Allah membuat perumpamaan lain. Masya Allah ya. Jadi Allah tidak merasa malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Sebelum kita jelaskan lebih langsung, makanya ini terbaru jamaah. Iya. Perumpamaan dengan seekor nyamuk. Nih antum semua termasuk yang mana? Di sini ayat berikutnya kan ada dengan perumpamaan tersebut ada yang menjadi tersesat, banyak yang tersesat, banyak juga yang mendapat petunjuk. Ini kita termasuk yang mana nih? Saya mau tanya sama antum. Ya, dengan perumpamaan nyamuk ini apa yang bisa antum ambil ibrah pelajaran? Kenapa sih Allah buat nyamuk? Kalau saya lihat kan nyamuk itu kecil, Ustaz. Dengan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang canggih sekarang ini aja, kita masih nggak bisa buat seekor nyamuk yang kecil banget begitu. Jadi jangan sombong gitu. Kamu bikin nyamuk aja nggak bisa, walaupun teknologi udah canggih gitu. Kalau menurut saya. Jangan sombong. Ada lagi? Apa lagi ya? Masih blank kali itu. Banyak sekali banyak kita gali. Ya, artinya intinya adalah Rabbana khalaqta hadza batila. Jadi tidaklah ya wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, tidaklah yang telah Engkau ciptakan itu sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Oke. Iya. Subhanaka wa qina adzabannar. Maka maksud Engkau ya Allah lindungi kami jadi azaban. Jadi tidak ada yang sia-sia apapun yang Allah ciptakan. Seekor nyamuk, ya. Nyamuk itu kecil, kata antum, sekecil itu saja kita nggak bisa membuat, nggak bisa nikahin, maka jangan sombong. Ya, katanya kita ngakunya orang yang pintar, orang yang berakal, teknologi bisa dibuat, ya buat nyamuk bisa nggak? Bisa dibuat. Kalau nggak bisa jangan sombong. Ya. Nyamuk sama kita hebatan mana? Hebatan kita seharusnya. Sama kita hebatan mana? Hebatan kita seharusnya. Hebatan kita manusia. Hebatan kita ya. Kita perbandingan. Antum kenal dokter kan? Tahu dokter, profesi dokter kan? Iya. Pada saat menyuntik pasien mau operasi, nyuntik harus sekolah dulu tuh dokter. Iya. Ya. SD, SMP, SMA, kuliah kedokteran 6 tahun itu. Paling lama lagi kuliah. Ya, kedokteran. Baru boleh nyuntik. Saya mau tanya, antum yang nggak sekolah kedokteran boleh diizinkan nyuntik nggak? Nggak boleh. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nyamuk nggak perlu sekolah, bisa nyuntik dia. Iya. Dokter pada saat menyuntik pasiennya untuk melakukan operasi agar disuntik ya, benar, supaya pasien itu tidak merasa kesakitan. Iya. Ya. Nyamuk nggak perlu. Dalam keadaan gelap gulita dia bisa menemukan kita. Ditutup dengan selimut masih nemu dia. Masih bisa mencari kita.
Kita nggak bisa, harus terang benderang, harus melihat gitu kan, segala macam. Ya, Masya Allah. Padahal kata kita punya lebih hebat daripada nyamuk. Nyatanya kita nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa menghindar dari nyamuk. Udah pakai autan, ya lagi hotel, udah pakai baygon, udah pakai apa lagi? Kit sekarang. Tetap aja masih bisa kecolongan. Ya, nyamuk. Kalau dia ngisep darah, intake darah, ya, tujuannya apa? Untuk menyambung hidupnya dia, karena makanannya darah. Untuk makanan darah. Dia tuh kurang jauh ya, pengalamannya ya. Dia ngambil makanan darah, darah makanan nyamuk bukan darah. Oh. Ya, karena nyamuk yang itu untuk berkembang biak. Oh gitu. Untuk berkembang biak. Kenapa? Yang makan darah kita itu nyamuknya bukan nyamuk bejantan, tapi nyamuk betina. Iya. Nyamuk betina. Dia mengambil darah kita, kenapa? Untuk reproduksi. Untuk reproduksi, setelah dia berkembang biak, lalu dia mati. Oke. Kalau dia mati, berarti kan dia mengambil darah untuk mati, Pak. Iya. Hanya untuk melanjutkan keturunannya ya. Ya. Iya, untuk mati tuh, bukan untuk hidup. Berarti itu makanannya darah. Iya. Terbukti nyamuk jantan udah ngisep darah kita. Iya benar. Taunya dari mana kita nyamuk jantan untuk betina? Itu baudotan itu kan bentuknya apa, mu'anas, ada tamar buta di situ kan, baudotan. Ya, ada tamar buta kan, berarti itu apa namanya, betina kan, mu'anas itu perempuan, kalau muzakkar laki-laki. Apa nama yang ada ayatnya apa Ustaz? Baudotan. Nah, tamar buta itu belakang iya. kan. Berarti itu nyamuk betina ya? Nah, sudah Al-Quran ini ya. Iya. Al-Quran tahu, sebelum penelitian itu ada, Al-Quran bilang itu nyamuk perempuan, betina. Ya. Berapa jumlah giginya? Ada 48 gigi. Nyamuk sekecil itu giginya 48, gimana ngaturnya giginya, gimana buatnya? Kita berapa giginya Ustaz? Ya, 32 ya? Ya, dengan adanya nyamuk, malah dengan adanya nyamuk, Allah ciptakan nyamuk, malah menjadi sumber rezeki buat manusia. Banyaknya obat-obat pengusir nyamuk kan? Iya. Baygon lah, hitlah, dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk kita bekerja di situ, dapat ma'isyah. Ya, untuk kehidupan kita. Iya. Maka kata Allah nggak malu berumpamanya seperti dengan seekornya, bukan apa? Sekecil itu pula, artinya kan itu mahakarya. Gimana yang besarnya, langit yang begitu agung, yang begitu luas, Allah mampu. Makanya baudotan sama fauqoha, dengan seekor nyamuk dan yang lebih besar dari nyamuk Allah bisa, yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah bisa. Ya, dalam perumpamaan yang lain dalam surat Al-Ankabut, orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, ya, perlindungan selain Allah, sama seperti orang yang meminta perlindungan kepada laba-laba. Rumah laba-laba kan lemah sekali. Artinya mereka orang-orang kafir yang mencari perlindungan selain daripada Allah, Tuhan selain Allah, Tuhannya yang disembah pun lemah sekali, gak punya kekuatan apa-apa, seperti rumah laba-laba. Dalam perumpamaan yang lain, Allah sebutkan dalam surat Al-Had ayat 73, surat 22 ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamdihi wa nafsi, ya ayyuhan nas, dipanggil semua oleh Allah, wahai manusia, duriba masalun, telah Allah dijadikan oleh Allah permisalan, perumpamaan. Apa kata Allah? Fastami'u, ya, dengarkan oleh kamu semua, lahu, dengan baginya perumpamaan tersebut, innallati, sesungguhnya ya mereka yang
tad'una min dunillah, yang menjadikan atau yang menyeru dari selain Allah, ya selain Allah, Tuhan selain Allah. Apa kata Allah? Lan yahlaqu ibabat. Ya, Tuhan yang mereka sembah, yang mereka seru selain daripada Allah, ya mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Ya, lan pakai kata-kata lam, tidak akan sanggup, tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, kata Allah. Walau istama'u lahu, walaupun mereka semua berkumpul, berserikat, bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, dia tidak akan mampu. Artinya lemah sekali, dia tidak akan mampu. Wa'in, dan sekiranya, jika seandainya yaslubuhumut dibab, ya baik lalat tadi merampas ya dari mereka ya syai'an, sedikit atau sesuatu, ya kan biasa kan orang yang nyembah berhala itu kan dia kasih jasa sajian diambil sama lalat sedikit saja, mereka nggak kuasa mengambilnya kembali, mereka nggak kuasa mencegah lalat mengambil makanan itu. Kalau diambil oleh lalat, tidak sanggup diambil kembali, diraih kembali, lemah sekali. Ya, la yastanqiduhu, dan mereka tidak mampu merebutnya kembali minhu, darinya, dari lalat tersebut. Ya, dofat talibu wa mutlub, lemah orang yang mencari apa yang menyembah dan yang disembah, lemah sekali. Niatnya manusia yang ngakunya lebih pintar tadi, punya akal, kemana akalnya? Ya Allah tempeleng mereka, tempalak mereka, jewer mereka, itu mana akal? Yang mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka kata Allah di ayat berikutnya, fa ammal ladzina amanu, ada kan perumpamaan tersebut terbelah menjadi dua kelompok, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang tersesat, ada yang petunjuk. Ya, fa ammal ladzina amanu, dan ada pun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman tahu, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan tersebut, penciptaan lalat tersebut, penciptaan lalat, nyamuk, apalagi itu, semua yang Allah ciptakan, yang Allah menjadikan perumpamaan itu adalah al-haq, bukti kemahakuasaan Allah, bukti kehebatan Allah, al-haq min rabbih, itulah kebenaran yang tidak pernah berubah dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta mereka. Ya, dari pencipta mereka. Apalagi Allah memberikan perumpamaan dengan apa? Dengan ciptaan yang maha besar, langit yang begitu besarnya, tata surya yang begitu luar biasa banyaknya, bumi yang begitu perkasa, gunung yang begitu perkasa, nyamukanya itu dah, kata Allah. Mau beriman enggak? Ya, dia menyadari orang-orang yang beriman bahwa ini adalah kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, adapun sedangkan orang-orang yang kafir, fayaquluna ma daradallahu bihadza matsal, mereka mengatakan, Allah mau ngapain lagi sih buat perumpamaan seperti ini, kayak nggak ada kerjaan, kata orang-orang kafir. Manfaatnya apa, gunanya apa, masa Tuhan yang begitu besar kok kasih perumpamaan nyamuk yang begitu kecil, remeh. Padahal cara nggak langsung kalau menghina orang itu, kalau menghina mereka, iya remeh. Kalau bisa enggak, kamu lebih hebatnya dari dia, dari ciptaan yang kecil itu, yang remeh itu yang tadi, yang remeh yang kamu anggap remeh sekalipun, pada saat yang ambil darahmu, kamu nggak sanggup melindunginya, kamu nggak bisa berlindung dari darinya, padahal remeh katanya. Ya, artinya mereka
menganggap ya Allah nggak punya kerjaan. Biasa orang-orang kafir kalau begitu dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, mereka tidak akan pernah beriman karena hatinya berpenyakit, karena hatinya tertutup. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu walau azabun. Tertutup hati mereka, telinga mereka, penglihatan mereka. Ya, masalah. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ya, dengan bermawan begini kita termasuk yang mana? Yudillu bihi katsira, disesatkan dengan perumpamaan tersebut terlalu banyak di antara mereka yang disesatkan, yang tersesat gara-gara perumpamaan tersebut. Ya, dan banyak juga yang beriman, wa yahdi bihi wa yahdi katsira. Wa may yudillu bihi idal fasikin, dan tidaklah yang disesatkan dengan perumpamaan tersebut melainkan mereka yang fasik. Apa itu? Fasik itu fusuqa itu terkelupas berarti. Terkelupas seperti buah jeruk, buah jeruk kan bersatu dengan kulitnya. Ya, semua manusia itu punya iman sebenarnya dalam hatinya, tapi imannya terkelupas keluar dari hatinya seperti kulit jeruk yang terlepas dari buahnya. Orang fasik adalah orang-orang yang imannya terlepas dari hati. Awalnya beriman dia terkelupas. Nah, kalau kulit jeruk kan kita pisahkan ya, kita kupas ya. Kita pisahkan. Ya, dari buahnya kita kupas. Jadi kalau orang beriman, hati mereka terkelupas karena mereka sendiri yang kupas. Dikasih petunjuk nggak didengar, dikasih petunjuk nggak dihiraukan. Akhirnya pas imannya malah merasa redup. Ya, maka kata Allah, mintalah fatwa pada hati nuranimu. Hati nurani itu kecil, tak iman. Dia tidak akan pernah bohong. Sesuatu yang benar dia akan menenangkan hati kita. Yang sesuatu yang salah, yang berdosa, dia akan membuat kita tuh nggak tenang. Tenang. Maka bagaimana cara menghidupkan hati kita agar suara hati nurani itu selalu terdengar pada saat kita berbuat salah, Bapak Ibu sekalian. Dalam hati kita tuh ngomong, Pak, Bu, kamu itu salah. Coba suaranya lirih. Kecil, ya. Suaranya lirih. Ya, akhirnya tertutup karena kita nggak dengarkan. Padahal ada suara seperti itu, logika kita main di situ. Salah ada nafsu. Enggak salah saya. Coba perhatikan, setiap orang yang berbuat salah, setiap orang yang berbuat dosa, hati kecil bicara, Pak, kamu salah, Bu, kamu salah, kamu deh. Nah, kalau sering didengarkan hati kecil kita, maka hati suaranya makin lama makin membesar. Dan terdengar jelas. Akhirnya karena jelas terdengarnya, dia bisa jadi benteng buat kita. Pada kita berbuat salah, dikasih sama hati kita, jangan itu salah itu deh. Kenapa? Karena suaranya kedengeran jelas. Tapi kalau suara kecil tadi tidak dihiraukan, lama-lama padam, hilang suara itu. Ya, hilang, tertelan angin, tertelan waktu. Maka bagaimana caranya agar hati tersebut tetap bersuara dalam hati kita dan kita bisa mendengarkannya? Maka perlu dilatih. Cara ngelatihnya adalah banyak sebenarnya. Ya, salah satunya adalah segera bertindak kalau ada sesuatu yang di depan mata kita itu tidak baik, segera perbaiki. Contoh, kita berjalan, tiba-tiba ada sampah di jalan, depan mata kita. Ya, hati kita ngomong tuh, gemut, ambil, taruh pada tempatnya. Yakin ada suara di situ. Kalau kita patuhi suaranya, kita dengarkan, lalu kita laksanakan perintahnya, kita ambil tuh sampah tersebut, tempatkan pada tempatnya, maka hati tersebut akan bersuara, makin kencang suaranya. Tapi kalau kita hindar, kita tidak indahkan, kita abaikan, makin mengecil ya, makin ngerti, hilang suara.
Dia menganggap ini kan bukan tugas saya, biarin aja deh, ntar ada petugasnya. Iya, padahal tinggal pungut doang. Tuhan tuh berantem tuh, nafsu dengan hatinya berantem. Siapa jadi pemenangnya? Ya, lagi-lagi kita kalau mau mendengarkan, maka hati itu akan tetap nyala, akan tetap nyala. Baik, kita kembali ke belakang. Fayaqulu mada aradallah. Mereka berkata orang-orang kafir, apa sih aradallah yang Allah kehendaki? Kalimat tanya, ya, al-istifham al-inkari. Mereka bertanya bukan minta jawaban. Mereka bertanya untuk mengingkari perumpamaan tersebut. Ngapain? Gak guna gitu ya. Al-istifham al-inkari. Ya, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan tersebut? Mereka bertanya, padahal bukan bertanya, bukan untuk jawaban, tapi untuk mengingkari. Gak perlu begitu, gak ada gunanya, mengingkari ya. Karena orang kafir telah menutupi. Ya, kafaro artinya menutupi. Berarti apa yang ditutupi? Ya, kafaro artinya menutupi. Ya, saya ini tisu ini menutupi muka saya gitu kan? Ya. Ada nggak? Kafaro. Ya, ada, cuman tertutupi oleh tisu. Yang orang kafir tuh orang yang menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah kebenaran, keimanan. Ya, kebenaran tentang Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasulnya. Itu kebenaran, cukup mereka tutupi. Orang yang menutupi kebenaran itu ada nggak? Ada. Kebenaran ada, cuma tertutupi. Tertutup, ya. Terhalang. Ya, tertutupi, terhalang. Cover itu kan ya, tertutup ya. Menutupi bagian dalam. Jadi kebenarannya ada, cuma tertutup. Atau bisa juga orang kafir juga disebut juga orang yang pendusta. Orang yang pendusta adalah orang yang menutupi kebenaran. Kata begini, saya bilang sama antum, ya, bahwa saya akan datang besok. Ya, kebenarannya gimana? Kalau antum yang benar, ya tidak dusta, maka antum akan mengatakan sebenarnya bahwa saya akan datang besok. Ya, itu kebenaran. Tapi ditukar. Berarti penukaran ini kan namanya pendustaan. Yeah. Yang pendusta artinya menyampaikan tidak yang sebenar. Yeah. Saya bilang mau datang besok, antum bilang saya tidak jadi datang besok. Ya, menyampaikan yang tidak sebenarnya. Berarti kan kebenaran sudah sampai sebenarnya. Ditutupi. Kebenaran tentang Allah sudah sampai. Kebenaran tentang Nabi Muhammad sudah sampai. Bahkan mereka kenal Nabi Muhammad bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad daripada ketimbang anak-anak mereka. Karena diceritakan dari kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat-sifatnya begitu detail. Sampai ke telinga mereka. Pada saat datang kebenaran, dipisahkan. Kenapa? Kok dia ya? Kok bukan saya ya? Dan lain sebagainya. Berarti yang menutupi kebenaran apa? Keimanannya. Kepentingannya, kesombongannya. Ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka menganggap pada saat Nabi Muhammad datang, kok dia ya? Kok bangsa Arab? Kenapa nggak jadi kamu? Ya, menutupi kebenaran. Maka dengan perumpamaan tersebut
banyak orang yang tersesat, banyak orang yang mendapat petunjuk. Kita termasuk yang mana nih? Nah, Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, sehingga apa? Menjalankan petunjuk itu dengan sebenar-benarnya. Kalau petunjuk adalah sesuatu yang kita ikuti. Ya, saya mau ke Jakarta, ada kan petunjuk ya kan? ya, Ya, 100 meter belok kanan, ikuti. ya, Sesuatu yang kita ikuti adalah petunjuk. Kalau kita ikuti petunjuk itu dengan benar, sampai nggak ke tujuan? Sampai ke tujuan. Ya, maka mudah-mudahan kita orang-orang, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, lalu mengikuti petunjuk itu dan nyampe sesuai dengan tujuan yang Allah maksud. Ya, karena apa? Orang-orang kafir pun mereka berjalan. Mereka berjalan menuju Allah juga, Pak. Berjalan. Orang-orang kafir, Bapak Ibu sekalian, mereka juga berjalan menuju Allah. Orang yang mendapat petunjuk juga mereka berjalan menuju Allah. Sama-sama mereka berjalan menuju Allah, Bapak Ibu sekalian. Mereka orang-orang yang beriman ketemu dengan Allah nanti. Orang-orang kafir juga ketemu dengan Allah nanti. Artinya mereka berjalan menuju Allah kan? ya, Mereka semua pasti mati kan? ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Semua akan kembali kepada Allah kan? Cuman kembalinya dengan jalan yang berbeda. Orang yang beriman ketemu dengan Allah melalui petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan, lalu dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan kesenangan. Orang yang kafir, mereka berjalan melalui jalan yang salah atau jalan yang satu lagi, mereka juga bertemu dengan Allah dengan kemurkaan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mau berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, lalu bertemu dengan Allah dengan penuh kebahagiaan, kesenangan, Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, silakan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Ustadz ngomong itu saya traveling pikiran saya. Memang kalau yang menutup itu, orang yang menutup hatinya itu jadi dia nggak alert itu apa nggak ngeh kalau dia itu salah. Saya cuma nonton gitu ya. Salah saya di mana? Nonton yang nggak bener dianggap salah saya di mana? Itu kan salah. Ya mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Amin. Ya ikhwan jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas akan menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan di akhirat kelak. Lagi-lagi firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul haq min rabbikum wa man sa'al falyu'min wa man sa'al fayakfur. Barang siapa yang beriman, semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman, dia akan beriman, dan barang siapa yang kafir, silakan kafir. Dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Dan semua ada expired date-nya, ada masa habisnya. Kulman alihafan, dan semua akan binasa. Sabda Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah. Izin itu kemarin nggak jadi yang mau live.